Kompak, Kak. 1, 2, 3. Assalamualaikum Tribuners. Langsung tegang nasi padang kita ya kan. Iya, selamat sore. Selamat sore Medan. Selamat sore Tribuners yang udah nonton ya. Dan gak bosan-bosannya seperti biasa kami berdua selalu mengisi kegiatan kalian di sekitar jam 5 gitulah. Sejam ke depannya dia. Hari ini kayaknya kita agak telat sedikit kan, Kak? Agak telat sedikit Karena pasti Tribuners banyak yang nungguin ini. Mana sih host fenomenal itu? Karena biasalah, Kak. Karena kan dia tadi telat karena banyak penyekatan di mana-mana. Betul. Nah, berhubung kita udah cuci tangan, udah pakai hand sanitizer, plus udah vaksin, jadi kita izin untuk membuka masker ya Tribuners. Oke. Aduh, makin hari kayaknya makin berat napas ya dia. Iya, hidung pun makin pesek. Cuman Nay nggak punya batang ini ya. Iya, padahal kita baru filler ya kan, Kak? Baru filler. Filler muka. Seharusnya nggak boleh filler hidung itu pakai masker. Betul itu. Meleot nanti hidungnya. Iya kan? Iya betul juga. Oke, jadi Tribuners hari ini kita akan memberikan 3 berita terupdate seperti biasa, di mana pasti kalian bakal nunggu-nunggu apa sih berita terupdate hari ini? Tentang kayaknya aku rasa nih, Kak, tentang yang kita buat aku tadi telat tadi. Ada juga yang kayak gitu sih, hampir sama. Nah, ada juga nih yang tentang mengenai artis. Seperti biasa ya. Artis yang udah terkenal pastinya, Kak ya. Hampir terkenal. Papan atas. Papan ya. atas. Bukan papan meja ya. Itu papan meja kita, Kak. Iya. Kembali kami tetap membuka respon Tribuners nih yang mau gimana nih saran-sarannya Tribuners atau gimana komentar-komentarnya. Iya, apa yang dihadapi selama PPKM ini terjadi nih. PPKM lanjut nih. Lanjut sampai tanggal 23 Agustus, Kak. 23 Agustus nih. Apalagi yang lagi pro kontranya karena harus memakai kartu vaksin yang harus ke mall. Oh. Jadi gimana nih yang belum ke mall? Berarti kita gimana yang belum ke mall? Gimana nih yang belum vaksin? bahaya juga kan, Kak? Betul. Jadi kita nggak bisa jalan-jalan ke mall dong gitu. Untung kita udah vaksin. Oke, jadi ada jangan kartunya. lupa kalian share gimana menurut kalian ya. Tribuners yang lagi nonton ini ya. Ingat 3 terbaik bakal kita bacain dan akan menjawab Tangannya gini-gini kayak macam si apa ya yang pengacara kondang itu ya. Hotman Gini-gini. Paris, ya. Itu ini kita, fans kita. Iya. Pokoknya kita bakal bacain 3 beritanya, kita bakal foto gratis lah dari kita ya. Iya. Kita bacain ya. Oke, kembali lagi di berita pertama nih Tribuners. Jumlah lingkungan yang berstatus zona merah di Kota Medan kembali bertambah. Dalam 1 pekan terakhir terjadi penambahan 9 lingkungan yang menjalani isolasi dari 14 lingkungan menjadi 23 lingkungan nih, Tar. Betul banyak. Betul, makin banyak ya. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Medan Arjuna Sembiri. Hampir sama kayak nama reporter kita Bang Arjuna ya. Iya. Yang apa sih? Yang dia yang orang yang manis-manis itu ya? Manis hitam manis. Dari data ada 23 lingkungan yang diisolasi dan saat ini sudah ditandatangani oleh kecamatan dan kelurahan masing-masing dibantu aparat setempat nih kata Pak Arjuna nih. Adapun 23 lingkungan tersebut adalah Kecamatan Medan Helvetia, Medan Tuntungan, Medan Tembung, Medan Polonia, Medan Johor, Medan Area dan Medan Timur. Tadi masuk ke Medan mana, Dek? Medan Johor kok. Itulah tadi yang bikin aku macet, Kak. Pas deket JCT dia, Kak. Jadi kan kita langsung muter jadi ke kanan. Aku kayak gini, macet apa lah ini. Biasanya kan nggak pernah macet ya kan di situ. Jadi terpaksa lah muter lagi. Udah masuk ke Jalan Karyawisata, rupanya di ujung Karyawisata kena macet lagi. Rupanya tutup juga, Kak. Iya. Jadi muter balik lagi. Kemarin aku ada juga lihat sih di sekitaran Medan mana ya? Kakak Medan Tembung kan? Iya. Ada nggak enak dibilang langsung. Kak, Medan Tembung itu hits loh. Iya, hits. Pokoknya masyarakatnya itu langsung gercep lah, nggak pakai masker. Iya. Kenapa nggak? Luar biasa lah. Kalau Medan Tembung itu hampir sama kayak Medan Marelan. Kenapa, Kak? Masyarakatnya agak-agak gimana gitu ya. Aduh Tribuners, kok bisa kemana-mana pakai masker? Kan bahaya kan, Kak? Benar. Apalagi kan sekarang semakin banyak gitu yang terkena COVID ini kan, bertambah meningkat. Betul. Nah, jadi lagi nih Tar, dikatakan sama Pak Arjuna, jumlah suspek di Kota Medan berdasarkan data terakhir Selasa 10 Agustus 2021 mencapai 448 orang. Dengan jumlah yang dirawat sebanyak 448 orang dan yang meninggal sebanyak 796. Lebih banyak yang meninggal daripada yang dirawat. Iya. Berarti ngeri ya, Kak. Kita masuk ke rumah sakit langsung meninggal. Bener. Aduh, takut. Tapi lagi viral-viral juga nih yang di Instagram, di TikTok itu ya, dimana para nakes-nakes itu
mulai menunjukkan video-video kalau tempat tidur itu udah mulai kosong. Nah, jadi yang benar yang mana nih? Berarti alhamdulillah udah banyak mulai sehat Kak karena PPKM ini kali. Mungkin. Nah, berarti jadi kan berhasil ya Bapak Wali Kota iya, ya, Kak, benar. Nah, gak cuma si wali kota Pak Bobi juga, tapi wali kota di beberapa daerah juga nih. Jadi nih, lalu nih Tar, kemudian untuk kasus terkonfirmasi sekitar 33.484 orang. Jumlah yang sudah sembuh sebanyak 22.717 orang dan yang meninggal sebanyak 713 orang. Sementara yang sedang dirawat sebanyak 9.663 orang, Tari. Tetap masih banyak ya. Kok bisa cepat berkurang ya Kak ya? Cepat berkurang. Kak, terus kan PPKM ini kan banyak penyekatan macam tadi lah gitu kan. Yang biasanya nggak ada penyekatan di jalan itu, tadi sekat. Contohnya macam aku tadi mau pergi, mau berangkat ke sini, Jalan Setiabudi juga udah disekat. Udah mulai disekatin. Tadi udah disekat juga. Beda sama Tari ya. Kalau aku sendiri tadi dari sepanjang jalan itu udah mulai berkurang penyekatan. Karena Kak tadi berangkatnya jam berapa? Jam 7. Kok tadi kan Singgah berangkat ke tempat makan lagi jam 10 sampai kantor. Kok tadi kan berangkatnya tadi agak lama sih Kak. Karena kan masuk siang hari ini ya kan. Jadi pas waktu keluar pertama sih ada tadi teman yang bilang ini disekat ya, nggak ada gitu. Pas keluar oh iya udah mulai penyekatan. Udah gitu. mulai penyekatan lagi. Jadi bisa alasan kan Kak, bang maaf bang telat. Disekat, alasan. Iya alasan, padahal emang telat ya kan. Nah kita tersambung sama reporter kita Kak Rehtin Hani mengenai tentang pembicaraan mengenai si yang data terakhir ini nih per 10 Agustus ini. Halo Kak Hani Kak Hani ya. Selamat sore Kak Hani. Halo. Kak Hani. Sehat, Halo Kak Lani dan Kak Tari. Kak. Halo. Gimana? Halo. Ya, dengar ya Kak ya. Dengar Kak. Oke, Kak boleh tahu nih Kak gimana tentang pemberitaan yang barusan kami sampaikan ini nih. Boleh tahu Kak update-nya terbarunya, silakan Kak Hani. Oke, per hari ini ya Kak diumumkan oleh pemerintah Kota Medan itu lingkungan yang diisolasi atau yang berstatus zona merah bertambah jadi 23. Jumlah ini termasuk meningkat pesat dari yang awal itu sekitar 1 bulan yang lalu itu ada 7 lingkungan yang diisolasi, kemudian bertambah lagi menjadi 14 lingkungan, sampai yang pada hari ini itu jadi 23 lingkungan di Kota Medan dari 2001 lingkungan yang melakukan isolasi atau yang berstatus zona merah. 23 lingkungan ini tersebar di 9 kecamatan yang ada di Kota Medan, dan Pemko Medan sendiri sebenarnya sudah mengeluarkan surat edaran wali kota ataupun prosedur khusus untuk bagaimana satu lingkungan itu ditetapkan sebagai zona merah, diantaranya yaitu jumlah yang terpapar COVID-19 lebih dari 5 rumah. Jadi jika sudah 5 rumah dan lebih dari 5 rumah itu akan diberlakukan isolasi lingkungan atau ditetapkan sebagai zona merah. Tetapi sebenarnya tidak semua lingkungan yang bisa melakukan isolasi lingkungan atau isolasi mandiri di rumah Kak, karena ada beberapa ketentuan seperti apakah lingkungan itu bisa melakukan penerapan penutupan lingkungannya yang tidak diperbolehkan untuk beraktivitas dari mulai pukul jam 6 sore sampai jam 6 pagi besok harinya, dan juga apakah lingkungan tersebut bisa juga melakukan pengawasan yang efektif terhadap pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Jadi jika lingkungan tersebut dinyatakan tidak mampu, maka pasien COVID-19 yang ada di lingkungan tersebut harus dibawa ke isolasi terpusat atau isoter milik Pemko Medan, yaitu di gedung P4TK Medan Helvetia dan juga di Ex Hotel Sochi Jalan Cirebon Kecamatan Medan Kota gitu. Kak, jadi Kak penyekatan itu kok bisa sampai tanggal berapa ya Kak berakhirnya Kak? Nah, mengenai penyekatan ini sebenarnya diberlakukan di 5 kecamatan dengan status penyumbang tertinggi kasus COVID-19 di Kota Medan. Itu ada Kecamatan Medan Johor, Medan Tuntungan, Medan Sunggal, Medan Helvetia, dan juga Medan Selayang. Jadi kalau untuk penyekatan ini dimulai dari hari ini Kak, tanggal 11 Agustus dan sampai 23 Agustus 2021. Ini merupakan kebijakan dari
pemerintah Kota Medan dan juga telah berkoordinasi dengan Forkopimda untuk mengurangi mobilitas di 5 kecamatan penyumbang kasus COVID-19 tertinggi di Kota Medan. Jadi ini Kak, kira-kira yang lingkungan yang mulai diisolasi ini Kak, apakah difasilitasi, apakah dalam bentuk Sembako. antigen atau apa ketika setelah selesai isolasi, kira-kira akan ada dites lagi kah atau gimana kah, atau kira-kira bakal hilir mudik nggak kira-kira nakes-nakes ini ke lingkungan tersebut? Jadi kalau untuk seperti yang saya sampaikan tadi Kak, jadi Pemko Medan setelah mengeluarkan pedoman khususnya sebenarnya untuk pemberlakuan isolasi mandiri atau isolasi lingkungan ini. Yang pertama itu makan dan juga vitamin pasien COVID-19 yang isolasi mandiri di rumah ini ditanggung dari mulai makan pagi, siang, dan juga makan malam, serta juga kebutuhan vitamin dan obat-obatannya. Selain itu juga untuk tes ataupun tes PCR ataupun tes swab antigen itu memang dikhususkan untuk pasien yang melakukan isolasi. Karena di setiap kecamatan, di setiap lingkungan yang melakukan isolasi itu dilakukan tracing secara rutin. Jadi satu orang dinyatakan positif COVID-19 itu minimal 15 orang kontak erat itu dilakukan tes swab PCR untuk mengetahui apakah kontak eratnya juga merupakan OTG atau pasien yang berstatus COVID-19 gitu Kak. Oke, jadi kayak gitu ya Tari. Kalau gitu makasih banyak ya, ya Kak. Kak Hani udah atas informasinya Kak ya. Sehat selalu Kak Hani. Selamat sore Kak. Selamat sore Kak. Sore Kak. Nah, jadi tuh Tar, udah mulai ada lingkungan-lingkungan yang memang mulai isolasi mandiri. Iya. Aku kemarin juga ada lihat sih jalan gitu kan. Jadi mereka kayak menyekat jalan gitu. Jadi kayak tulisannya ya isolasi mandiri lingkungan. kayak Bagus gitu. juga ya Kak ya gitu. Jadi kan Bagus nggak bisa tersebar kan penyakit itu hanya di situ aja virusnya gitu. Tapi Kak kalau misalnya lah kan macam yang tempat yang lingkungan yang lagi isolasi itu kalau nggak dapat makan gimana ya Kak ya? Kan pasti kan nggak semua tuh pasti yang dapat kan. Bener, apalagi Pasti kayak salah satu pasti ada yang nggak dapet, satu keluarga gitu. maksudnya jangan pandang bulu ya kan. Kok bisa semua dikasih kan Semua Kak? dikasih sampai ke lapisan manapun, kalau memang ya positif hasilnya ya tetap harus ini ya kan. Di data gitu kan Bener. kata satu. Tapi Kak syukurnya juga ada yang sekarang kan ada yang ini yang makan gratis itu Kak, bagi-bagiin gratis dia Warung pakai Peduli. dana. Warung peduli kan. Nah pasti banyak nih mungkin salah satunya dari Tribuners kita nih, mungkin juga ada nih yang ikut dalam Iya. pasukan Warung Peduli nih ya kan. Syukurnya kita banyak yang ini juga ya Kak, simpati sama Iya mereka benar. ya. Ternyata walaupun kelihatannya kita mungkin sangar di media sosial, begitu ada teman-teman yang membutuhkan ternyata mereka turun. Iya, bagus juga kayak gitu ya. Salut sih, Peduli salut. gitu kan. Nanti bisa juga nih Kak Tribun Medan buat kayak gitu ya. Tribun Medan Peduli. Tribun Medan peduli. Nanti Kamu kita mengumpulkan siapa? dana. Nanti kita mengumpulkan dana terus kita kasih sama yang isoman itu Kak. Cocok juga kan? Betul juga. Semoga cepat Banyak, berlalu ya. Bener, berita-berita terupdate hari ini semoga yang kata Pak Bobi nih mulai menurun katanya. Tapi nggak tahu juga nih ya kan. Ya kalau menurun berarti Pak Bobi berhasil ya kan Kak. Semoga buat cepat lah peningkatan. PPKM ini berlalu ya Tar. Karena kan kasihan juga kan Kak pedagang-pedagang kecil itu Iya, kan. Jadi restoran-restoran kafe ini juga kan, yang pekerjanya juga butuh makan juga ya kan Tar? banyak yang dirumahkan loh Betul, Kak. banyak di rumah kan, Kayak bahkan mana- plaza-plaza juga nih ya, semoga bisa kembali bekerja Iya, kembali benar. ya. Pokoknya Tribuners tetap jaga kesehatan lah ya, yang pastinya ya. Tetap patuhi PPKM dulu, sabar-sabar sebentar lagi. Iya. Semoga selesai 23 Agustus ya. 17 Agustus, Agustus juga kalau bisa online aja Kak, lah. kok bisa jangan ada level-level lagi lah ya kan. Nanti lama-lama jadi ayam geprek kan. Iya, Pedas. jangan kayak bubuk cabe itu ya. Sampai kan level pedas. 30 ngeri loh. Makanya kan bagus kan kita di rumah aja patuhi peraturan Betul. gitu kan. Benar. Pakai protokol kesehatan. Protokol kesehatan di tetap rumah ini aja kan, lah. Karena kalau udah satu kena di satu orang keluarga udah pasti bakal merempet ke kemana-mana karena kan iya. pasti kan kita jumpa sama orang lain, datang orang lain itu jumpa sama orang lain, pasti kan jadi macam rantai. Rantainya itu panjang jadinya Tribuners. Sabar-sabar ya Tribuners ya. Semoga sehat selalu lah semuanya ya. Kan murah rezeki ya Tribuners ya. Amin. Apalagi yang nonton kita nih khususnya ini.
pasti murah rezeki juga lah kan kayak nonton kita. Karena nonton kita jadi murah rezeki. Bener. Mereka Kak. Pasti makin sehat ketika nonton kita. Ada tuh Kak yang kemarin Kak katanya dia langsung sehat nonton kita. Nonton lagi nggak itu ya hari ini? Harusnya nonton lagi. Kalau nggak kita cari nanti akunnya. Iya. Kita boycott kalau nggak nonton. Ya karena kita mata-mata kita ya. Nah ada berita kedua nih Tar. Tentang Oke. apa nih? Oke, kita aku bacain ya Kak berita keduanya Boleh. ya. Heeh. Kasus kecurangan terkait penanganan pandemi COVID terjadi lagi. Kali ini melibatkan seorang oknum tenaga kesehatan di Pluit, Jakarta Utara berinisial EO yang ketahuan menyuntikkan vaksin kosong yang kepada seorang penerima vaksin berusia anak-anak, masih anak-anak Kak. Berarti dia berinisial IO yang ketahuan menyuntik vaksin kosong kepada seorang penerima vaksin berusia anak-anak. Berarti dia Ya, dikira vaksin, rupanya nggak vaksin. Berarti itu suntik kosong. suntik kosong memang. Makanya aku bacain dulu ya. Aksi EO terbongkar setelah video rekamannya saat memberikan vaksinasi itu beredar di media sosial dan jadi perbincangan ramai. EO sudah ditangkap polisi dari Polres Metro Jakarta Utara dan mengakui perbuatannya. Saat dihadirkan dalam paparan, EO menangis dan meminta maaf. Semalam aku lihat juga nih Kak, ada yang dia nangis-nangis tuh kan di salah satu televisi. Udah kayak gini nangis, minta maaf ya kan. Iya. Kalau udah pas ngelakuinnya aja. Kok tega ya kan Kak? Kalau misalnya terjadi apa-apa sama anaknya kan gimana? Tapi kan? sebenarnya kita nggak tahu sebenarnya ini oknumnya atau mungkin salah satu ininya nih. Sepertinya Kak dia ini karena dia mungkin ya katanya sih nggak niat buruk katanya kan Kak, tapi kan itulah kata dia kan Membohongi publik ketika dia merasa dia udah kebal sama virus, ternyata sama sekali tidak. Nah, iya. lebih bagus vaksin kebal virus atau hanya butuh, nanti jangan-jangan hanya butuh ini nih, karena kebanyakan sekarang masyarakat Indonesia tuh lebih berpikiran daripada administrasi berantakan nggak bisa dikasih apa-apa, lebih bagus vaksin. Nah kadang beranggapan seperti itu, gara-gara sudah dipaksa makanya jadi ikut vaksin. Nah jatuhnya kayak gini nih, jadi disalahgunakan sama yang seperti ini. iya, jadi suntik kosong yang penting dikira udah vaksin aja gitu. Terus dia bilang kan, saya mohon maaf pertama kepada keluarga dan dan orang tua korban yang saya telah vaksin. Saya mohon maaf, saya tidak ada niat buruk apapun. Saya hanya ingin membantu menjadi relawan untuk memberikan vaksin. Saya juga minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang diresahkan oleh kejadian ini, katanya gitu Kak. Dia udah minta maaf juga sih di semalam kan. Berarti dia udah minta maaf, tapi Kak orang tuanya pasti marah lah kan Kak kayak gitu. Apa mungkin ini Kak dia dibayar kali kan untuk kepentingan pribadi, aku rasa ini. Kayaknya sih, tapi kita lihat dulu cuplikan videonya. Iya, nih, videonya. Ya. Jadi lebih enak kita ngomongnya ya. Check it out. Video ini sempat viral di media sosial terkait suntikan kosong vaksinasi COVID-19 yang dialami seorang remaja pada 6 Agustus lalu di Pluit, Jakarta Utara. Saat itu orang tua penerima vaksin langsung memprotes relawan dan penyelenggara vaksinasi dan disebut langsung direspons dengan suntikan ulang saat itu juga. Kepolisian menyelidiki kasus ini dan menetapkan relawan vaksinator berinisial EO sebagai tersangka atas kelalaiannya. Saya mohon maaf terlebih pertama kepada keluarga dan orang tua anak B yang saya telah vaksin. Saya mohon maaf yang sebesar-besar. Saya tidak ada niat apapun. Saya murni hanya ingin membantu menjadi relawan untuk memberikan vaksin. Saya juga minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah diresahkan oleh kejadian ini. Saya akan mengikuti segala proses yang akan saya jalani ke depannya. Saya mohon maaf. Hari itu saya vaksin 599 orang. Nah tuh nangis tuh. Nangis-nangis tadi mbaknya. Semoga jangan diulangi lagi ya mbak. Jangan sampai terulang lagi lah kalau bisa. Iya, janganlah sampai. Kayak Jangan gini, ada lagi yang seperti ibu-ibu tadi gitu kan. Jadi ibaratnya kayak
gara-gara satu rusak susu sebelah nggak nih, jadi Pasti kan, masyarakatnya kurang percaya lagi nih. Iya sama yang benar. namanya Pasti vaksin. kan jadinya kan males lah vaksin, nanti disuntik vaksin kosong sama aja gitu kan Jadi orang Kak. bawaannya curiga aja ya. Iya benar. Gara-gara ini nih. Padahal sekarang udah mulai banyak yang mau vaksin kan Kak. Jadi Jadi rame berbondong-bondong orang mau vaksin gara-gara kesalahan satu nakes jadi kayak gini. benar. Jadi mau nggak mau pasti orang kalau mau vaksin nengok gini dulu nih. Iya. Ada airnya nggak? Betul. Kalau nggak ada, Padahal Kak, kalau mau vaksin itu kan deg-degan, deg. Sempat lagi nengok jarum apa nggak seram ya kan? betul. Semoga nggak ada lagi sih yang kayak gini ya. Jadi Kabis Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan IO adalah seorang relawan vaksinator. Adapun penyuntikan vaksin COVID-19 kosong ini terjadi di sekolah IPK Pluit Penjaringan Jakarta Utara pada 6 Agustus 2021 kemarin berarti. Anak sekolah di sekolah berarti ya Kak. Berarti kan ini dibayar Kak. Sekolah itu membayar yang ini apa relawan vaksinator itu kan? Iya betul. Jadi si IO ini salah satu relawan loh. Tapi kok tega ya? Tega ya. Jadi Yusri memaparkan saat itu ibu dari BLP merekam anaknya yang sedang disuntik vaksin, tetapi dalam video tampak suntikan tersebut kosong. Ibu BLP lalu mengadu kepada penanggung jawab dari yayasan dan menyelenggarakan vaksinasi bersama. Setelah dicek, memang benar suntikan tersebut kosong dan yayasan mengarahkan BLP untuk divaksinasi kembali. Setelah video tersebar, Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara melakukan penyidikan dan berhasil mengamankan si IO ini. Jika terbukti bersalah, IO terdapat dijerat pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dengan ancaman 1 tahun penjara. Wow. Gara-gara udah untung mak yang rekam. Kalau nggak ngerekam, nggak ketahuan itu pasti Kak, dan bakal berlanjut. bayangin ya dia dia nggak ikut vaksin pertama, tiba-tiba nanti habis itu lanjut vaksin kedua, apa nggak Kan bahaya itu jadinya kan Kak, kan seharusnya kan harus bisa juga dosisnya. jadi nggak ada artinya juga kan. Kan pertama dosisnya masih sedikit, baru nanti mungkin yang kedua kan dosisnya agak dibanyakin sedikit. Kok misal langsung banyak kan bahaya kan Kak, vaksin yang kedua itu. Makanya itu memang kadang-kadang lah ya, apa sih yang nggak bisa terjadi di Indonesia ini ya kan. Apa sih maksudnya, demi apa dia kayak gitu, demi apa gitu ya Kalau kan? dibilang untuk mengurangi jatah vaksin nggak juga, bukan dia nyiapin kan. Iya, bukan dia. Nggak ngerti lah maksud tujuan ibu ini apa ya kan. Kalau untuk dijual lagi nggak mungkin kan. Mungkin bisa jadi Kak, Untuk kalau untuk keluarganya. dijual lagi Mungkin juga, tapi kan dibayar. pasti ada stok-stoknya. Kak, kan sekarang susah Kak, vaksin kan lagi kosong di mana-mana. Mungkin mau dijualnya lagi, kita jadi seuzon ya kan, jadinya kayak gitu, jadi curigai dia terus jadi kayak gitu kan. Seharusnya kan jangan seperti itulah, tolong. Kepercayaan ya kan? kita jadi berkurang karena Padahal kan masalah ini. Padahal kita kan udah membuat gerakan ayo vaksin gitu ya Kak. Makanya gara-gara ini jadi malas orang vaksin. Iya benar. Sekali lagi mungkin karena administrasi. Iya. Jadi orang mau nggak mau harus vaksin ya. Apalagi Iya, mau masuk ke mall deh, vaksin, mau tunjukkan kartu vaksin. mau naik pesawat vaksin. Mau naik kereta api vaksin. Makan di warteg vaksin. Yang kemarin kan. Jadi kita kemana-mana harus menunjukkan kartu vaksin itu Kak. Jadi kalau misalnya kita nggak usah nunjukin KTP dan SIM lagi, kartu vaksin aja bisa nggak ya? Kayaknya bisa nanti Kak, karena SIM aku mati sih memang. Jadi aku selalu ketunjukin aja kartu vaksin. Maaf Pak, gitu ya kata polisinya. Lolos katanya. Yang penting masker kata Pak itu gitu. Berarti kalau gitu di jalan nggak usah pakai helm. Yang penting pakai masker. Lewat. Janganlah Kak, itu kan helm itu Kak bukan kan untuk kita pribadi. Kalau kenapa-napa di jalan, alis kita gimana Kak? Iya. Itu yang paling penting. Apalagi ya kan. kalau hujan ya. Hilang alis kita nanti bingung orang. Siapa katanya gitu. Oke, jadi agak-agak gimana, agak rancu lah ya sebenarnya ya. Iya. Ya semoga. Makanya kalau misalnya kalian mau di Tribuners yang mau yang mau divaksin ini ya kan, dia lihat dulu lah ya kan. Iya, kok bisa dicari tahu dulu. Ada nggak Pak isinya gitu kan Kak? Isinya, Setelah ya kan? kayak gini kan. Jangan langsung tutup mata aja ya kan. Kak bukan Kayak tutup mata. katanya Kak melok pun. Yang gitu ya kan. viral-viral ya. Jeri-jeri lagi. Gitu kan. Aduh, ternyata lah ya. Kalau ada Kakak aja. kemarin vaksin kayak mana Kak? Jeri-jeri juga. Diam aja lah. Gini. Gitu Tiba-tiba ya. pas ditarik bengkok aja jam suntik. Berarti kebal dong, macam ada bapak-bapak gitu kan. Kebal dia. Bengkok. Tapi sebenarnya suntiknya Lagi itu viral. begitu
suntik kan dia langsung masuk ke dalam otomatis kan. Kan banyak yang juga yang viral Tapi itu kok bisa? sebenarnya suntiknya itu katanya suntik kosong katanya. Padahal sebenarnya suntiknya itu kan jarum suntiknya itu begitu tembakan ke dalam langsung nembak lagi ke dalam dia. Tapi setelah buktinya itu. waktu dicek tadi Kak emang kosong. Emang kosong, Ha-ha. ya. Kan kalau misalnya itu kan berarti kan suntik kan nampak basah kan. Ini kan enggak Kak. Memang mesti kering kerontang dia. Aduh. Seperti hidup ini kering. Tapi yang berita ketiga ini gak kering ini. Ini Aduh. sebenarnya berita ketiga ini aku agak-agak dakdikduk ini bahasnya nih. Kenapa Kak ada dikduk Kak? Takut diserang ini sama ini para fansnya nih. Kak, fans kita kan juga banyak Kak Selo, ya kan? Fans-fans kita ini juga banyak. Nanti kan bisa membantu kita. Iya. Walaupun tangan udah dingin ya kan, mau bacain ini. Karena kan ini viralnya karena dari dulu sih, kalau aku ngikutinnya tuh dari dulu karena dia Sensasi. satu keluarga. Sensasi enggak kan? Sensasi sih enggak. Oh enggak, berarti karena prestasi. Nggak tahu juga lah ya. Atau karena suaranya bagus. Kalau suara sih oke lah, aku menurut aku. Cuman karena satu keluarga yang mau boikot ini, kadang-kadang ngeri aku. Takut gitu. juga nanti lo gara-gara ini aku ini diserang. Enggak lah, kan bapaknya satu keluarga kan ini bapaknya, mamanya kan baik Kak. Orang yang baik gitu ya kan. Enggak mungkin lah nyerang kita ya kan. Siapa lagi sih, Dek? Kalau bukan Ayu Ting Ting ya. si alamat palsu. Kemana? Ini alamatnya betul nih kali ini 2021 Kemana? benar Itu nih. ya? Iya. Oh. Jadi belakangan kembali bikin heboh nih Tar dan jadi pembicaraan para netizen tanah air. Bukan lantaran ada karya musik yang melejit dan jadi hits, melainkan karena kemunculan petisi berjudul Blacklist Ayu Ting Ting dari dunia pertelevisian. Wow, kenapa di blacklist Kak? Karena kita tahu nih kemarin tuh, ini menurut aku ya kan, aku kan ini juga ngikutin ya. Kalau ada nih satu grup hatersnya ini membentuk satu grup nih, kayak mungkin sosial medianya. Nah jadi ini kayaknya sih dia kerjanya di Singapura. Si Apanya pencipta akunnya ini. Oh, pencipta akunnya. Terus? Nah, jadi habis itu mungkin karena yang dibully itu dari si Ayunya sampai ke anak-anaknya, mungkin orang tuanya tidak suka gitu sama si hatersnya. Dicarilah kemana si hatersnya ini letaknya mana sih lokasinya, langsung dikejar. Kenapa gitu. sih Kak? Orang suka ngebully sampai kadang ngebully sampai anaknya gitu. Kan kasihan anak yang nggak tahu apa-apa kan sering juga terjadi kan anaknya yang kena bully gitu. Sering. Kadang orang-orang yang nggak bersalah pun kadang dibully gitu. Iya, benar. Sampai baju uak emak yang lagi foto pun bisa kena. Iya benar. Dibully juga. Nanti karena kalungnya yang mirip sama seseorang itu pun kena bully ya kan? Sama, secara nggak langsung tahu mungkin kita kena bully juga ini. Iya, entar lagi kita kena bully ya kayak sama Sama hati-hati Kak, netizen sama juga. apa Kak versinya apa? Mohon maaf ya, belajar kan. Kenapa? Mohon maaf Kak. Aku takut. Nanti Berarti lagunya yang geboy Mujair itu ya Kak ya? Geboy Mujair nang ning nong gitu ya. Awal mulanya sih gara-gara itu. Jadi banyak. Oh gitu. Takut betul. Kakak hafal lagu-lagunya kayaknya ya. Karena dulu gak zamannya ada apa kan, jadi kita nontonnya kayak gitulah YouTube atau apa ya kan. Berarti kakak pecinta dangdut juga Ya enggak ya. juga Bambang. Kak nggak apa-apa loh kan nanti kemana itu ya kan. Kak kalau nggak salah Kak. Jadi ini yang Ayu Ting Ting lagu barunya yang apa tuh Kak? Kakak tahu ya? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Alamat benar berarti. Alamat benar ya. Karena kan dari 2021 kan. Kak, tapi kan Ayu alamat Ting Ting palsu itu aja. emang cantik ya kan? Cantik. Ha, Menurut aku sih cantik, smart, putih, ya. ha. Terus dia jago dance loh, apalagi dia di TikToknya itu kemarin viral gara-gara dia ngikutin siapa itu ya. Kak suaranya serak-serak itu aku suka sebenarnya suaranya. Cuman ya gitulah. Mungkin karena pro kontra juga ya namanya Iya. seleb deh, siapa sih yang nggak mungkin dapat positif negatifnya gitu Iya. loh. Cuman ya mungkin orang tuanya juga nggak ridho gitu loh, bukan si ridho kita, Oh, itu Maksudnya, yang si cinta ya kan? tapi nggak ridho karena anaknya, cucu-cucunya semua dibully, sampai setahu aku sampai si adiknya si Ayu Ting Ting juga kena bully. Nggak salah apa-apa dibully ya kan Kak? Nah, siapa sih yang nggak ini ya kan? Jadi berisi. Nah, langsung setelah itu mereka buat
petisi ini. Petisi ini berisi tuntutan agar Ayu Ting Ting tidak lagi muncul di layar kaca katanya. Alias semua stasiun televisi di Indonesia baik milik pemerintah maupun swasta. Penyebabnya Ayu dinilai oleh netizen pembuat petisi sering bersikap tidak sopan, sombong dan arogan. Berarti hatersnya ini bersatu padu kita kuat berarti. Bersatu padu kita teguh, bercerai kita runtuh katanya. Langsung Ngeri orang tuh kali buat ya. petisi nih. Jadi takut kita. Nanti kita digituin sama netizen gimana ya Ih, kan? jangan lah. Terus Tribuners. gimana Kak Jadi Laika? pantauan terkini dari laman www.change.org, petisi blacklist Ayu Ting Ting tersebut sudah mendapatkan dukungan 96.422 lagi. Berarti sedikit lagi nih. Banyak kali ya, sampai 10.000 ya? Ya. Kalau kena blacklist ini. Iya. Petisi ini menuai pro dan kontra, benar kata. Termasuk di kalangan para pesohor, beberapa pesohor pernah bermasalah dengan Ayu Ting Ting. Di antaranya Andika Mahesa alias Andika Bambang Tampan. Aduh. Sekali lagi kok ngeri aku. Coba Kak bacain lagi sekali lagi. Siapa namanya? Bambang Tampan. Siapa Bang Tampan itu Kak? Coba kau pikirkan itu loh. Oh iya. Terus Jadi Kak, ikut angkat bicara nih, Bang Andika menjadi salah satu sorotan dalam hal ini lantaran dia sebut-sebut pernah ditendang Ayu saat bersama-sama jadi bintang tamu di satu acara. Jadi kemarin si Bambang Tampan duduk di bawah. Kayaknya aku ini kali ya kan. iya tahu kali ya kan. Aku Cocok nggak tahu jadi Say. lambe gosip Iya ini ya. benar, aku dengerin lah hari Jadi ini. Bambang Tampan di bawah, ini si Ayu duduk di sofa. Mm-mm. Nah mungkin si Bambang Tampan ini iseng Mm-mm. nyentil kakinya si Ayu. Nah datang si Ayu refleks lah mungkin. Ketendang untung nggak kena mukanya. Kalau Kak, nggak kan kalau aku bela Ayu Ting Ting dong. kalau yang kayak gitu ya. Iyalah, masa Karena kita dipegang-pegang. lagi fokus, kita lagi Iya. fokus ya kan. Lagian kan Mau tampan semana tampannya pun dia, nah, iya kan dek. iya kan nggak sopan Kan kayak ditampanin gitu. lagi nanti kayak gitu makin. Itu nggak kena bener. sepatu dek. Ya, kok bisa kena aja ya kan kalau kayak gitu. Karena kan megang, aduh Kak belum megang kakinya ya. Megang kaki, mata kaki. Kan nggak boleh kan, kayak risih kan iya. dipegang-pegang kayak gitu. Bener, apalagi lagi tiba-tiba lagi live pula itu di Mbak salah satu Ayunya nggak acara suka, bagus TV. juga tuh Mbak gitu aja. Kena kan Bambang Tampan. Petisi muncul setelah keluarga Ayu Ting Ting mendatangi rumah seorang netizen yang kerap menggumbar unggahan bernada kebencian terhadap pedangdut ini. Bukan hanya Ayu, netizen tersebut yang belakangan diketahui merupakan tenaga kerja Indonesia Singapura juga menyerang anak dan orang tua Ayu Ting Ting. Seperti yang kita bahas ya Tak. Jadi kan orang tua mana yang nggak sebel kadang. Ya iyalah, pasti kan ngebela anaknya kan, apalagi cucunya pun kena, ada aja. Terus Kak, Jadi sejumlah rekan Ayu Ting Ting memberikan pembelaan. Mereka menyebut tindakan netizen tersebut sudah kelewat batas dan memang pantas dilabrak dan bahkan dilaporkan hingga menjadi kasus hukum. Namun para pendukung petisi tersebut, petisi bukan didorong oleh hanya satu peristiwa tersebut, melainkan peristiwa-peristiwa lain yang sudah mencuat sebelumnya. Jadi kita tahu nih sempat viral, tapi terus meredup, terus viral lagi. Apalagi kita tahu kemarin dia sempat disinggung-singgung dengan si Raffi Ahmad. Kakak jangan mencuat lagi yang itu Kak, nanti ada yang omongan-omongan yang lain ya kan. Tapi kita lihat dulu videonya Kak. Jadi Nah Kak, ini nih Tar, jadi Nah itu di Kak, petisinya itu Ayu Ting Ting itu melejit nih tanda tangannya nih. Gara-gara ini nih. Padahal kita tahu ya sebenarnya Ayu Kak Ting Ting bajunya cantik ya Kak ya. kok bajunya pula deh. Iya kan. Sebenarnya dia cantik. Emang cantik, gitu. Mungkin ya kesabaran orang mungkin ada batasnya ya Tar. Iya, tapi kan kenapa sih banyak yang suka ngebully Mbak Ayu Ting Ting ini gitu kan. Padahal kan dia kan orang yang berprestasi juga sih menurutku Kak. Dia kan terkenal kan Kesana karena kesini. ya terkenal kan Kejayaan. karena menyanyi, karena suaranya kan. Suaranya bagus juga gitu Kadang kan. juga dia ikut ini kan kayak melawak gitu ya. Di Iya, dari acara-acara. host juga dia bagus. Terus orangnya kan juga sering nolong orang juga sih dia Kak, sering kan. Nah, apalagi dia sekarang udah buat akun YouTube dia ya. Jadi YouTubers juga nih. Oh, ikut Sama YouTube sih ya. bapaknya juga sih. Aduh, semoga lah petisinya Ayu Ting Ting ini Nggak berhasil ya tidak Kak? menghancurkan karir ke depannya karena Iya, kasihan juga kan Kak Ayu pasti ada Ting Ting fans-fansnya ini. Ayu Ting Ting juga nih ya kata. Bala Zair itu ya Kak ya? Bukan, Jadi- belajar itu hatersnya Oh, Bapak. Bala Zair itu hatersnya. Jadi apa? Salah ya. Kak, apa sih? Jadi ketukar-tukar, maaf ya Tribuners ya. Betul lah Kak, nanti kita yang diapain sama hatersnya langsung ditelepon. Kan Oi. salah sama fansnya. Sama fansnya. Haters Kok kalian nanti. bilang kami balajair. Jadi apa namanya? mujair kami. Mujair itu kan ikan. Oh iya. Nanti nyanyi lagi nih. Jadi Kak,
kenapa sih, makanya aku sampai sekarang masih nggak habis pikir gitu kan, orang tega gitu ngapain si Ayu Ting Ting. Banyak sih, nggak cuma si Ayu Ting Ting, banyak artis-artis juga lah dibully, apalagi sampai ke anak-anaknya. Kak, tapi pernah kemarin dia selalu disangkut pautkan dengan yang Kak bilang tadi tuh, RA. RA selalu disangkutkan gitu ya kan. Kan RA itu kan udah menikah, udah punya anak, istrinya juga cantik, baik, anggun. Nah, mungkin yang menjadi perbedaan kadang ini kan haters ini kan membandingkan antara si Mbak Nagitanya dengan gimana menyingkapin haters ini. Nah, jadi dibandingkan nih sama si netizen ini. Gimana si Nagita menanggapin hatersnya. Kemarin tuh pernah tuh dipanggil ke rumahnya gitu kan. Diajak ngomong baik-baik. Nah, kalau si timnya Ayu Ting Ting nih, mereka kan langsung mendatangi, langsung marah-marah atau apa gitu kan, langsung memanggil kepolisian. Nah, mungkin orang berpendapat kalau ya kan bisa diomongin baik-baik, bisa gini-gini atau apa. Makanya gitu. mungkin tadi macam yang tadi bilang kan, kalau Ayu Ting Ting tuh bersikap sombong dan arogan katanya gitu kan. Mungkin karena ya udah memuncak kurasa ta. Iya, mungkin emosi juga kan Kak, karena sering dibully lah keluarganya, dibully lah bapak, apa nama bapaknya, Abdul Rojak, terus mamanya ibu Umi Kalsum. Kayaknya tahu kali. Hafal kali Kakak ya. Jangan salah satu ininya ya, netizennya ya. Enggak, fansnya lah. Fansnya ya. Aku kan fans semuanya Kak, fansnya Nagita, fansnya Arif Ayu Ting Muhammad. Ting. Oh, Arif Muhammad Sampai itu. sekarang kita nggak dikabarin. Iya, sama Arif Muhammad itu, tolonglah. Semua udah kami follow. Aduh. Udah kita iniin lagi. Iya, di DM juga. Salah aja ya. Tega memang. kali ya kan Kak. Kan kami juga ingin, mungkin dari Bang Arif itu kami memberikan rezeki kepada yang lain ya kan. Kalau nggak sama Bang Arif Muhammad, mungkin sama Pak Hotman Paris. Iya kan. Mungkin ini kan. Pak Hotman, kami fans Bapak loh Pak. Iya. Kenapa Bapak nggak pedulikan kami kayak gini? Allah, orang ini Iya. cari sensasi biar terkenal katanya gitu ya kan. Kalau nggak sama Bang Arif Muhammad ya udah sama Pak Hotman aja lah, nggak apa-apa. Kok mana tahu Pak Hotman bisa membantu kami. DM ya aja kan? Pak ya, Instagram dan Tribun Medan Daily. Kak, tapi Kak, kembali lagi Kak ke ini. Ayu Ting Ting itu kan dia waktu jadi host apa sih Kak, yang dia sama Ivan Gunawan ya? Apa tuh, Brownies ya? Itu katanya pernah sempat dekat juga bukan katanya Brownies kan. itu. Jadi apa tuh? Nggak tahu apa Nah, namanya. pokoknya pernah katanya dibilang sempat dekat gitu. Oh iya, sempat dekat. Iya juga sih. Emang netizen ini emang gosip ini banyak kali emang sih Kak tentang Kak Ayu ini. Mungkin karena masih muda. Terus ya Hot mami ya kan, single parent, cantik ya kan? Kak, bodinya juga cantik loh, karena mungkin rajin olahraga juga. Rajin olahraga memang. Iya, rajin olahraga ya. Kakak ngikutin juga? Sering lihat-lihat aja, nge-scroll aja berita-beritanya gitu. tentang Olahraga apa dia Kak? Kayaknya sih nge-gym ya. Nge-gym ya? Bukan tuh nge-gym, apa tuh kayak yang di lantai itu? Apa? Tari piring apa? Apa sih? Yang yoga? Kayaknya yoga, aku rasa ya, kayak kalau nggak salah. Iya, Kak, artis ini banyak juga sih yang ikut-ikut yoga gitu ya. Banyak sih ya, namanya apalagi zaman pandemi kayak gini lah, berpikir lah kalau misalnya harus tempat Iya, umum juga olahraga. bagus di rumah sendiri kan nengok YouTube. Iya, habis berjemur olahraga. Bisa Iya. waktu di situ ya udah. Kak, kita mau kayak gitu Kak. Mau makan apa? Betul itu. Kita harus kerja. Jadi setiap Rabu tuh kami wajib hadir untuk menemani sore kalian Tribuners ya. Jadi tolonglah janganlah bosan-bosannya melihat kami berdua ya. Benar. Walaupun jalan ditutup, kami tempuh sampai ke sini Iya, ya kan. untuk supaya bisa ketemu lagi sama Tribuners tercinta. Iya. Orangnya pasti rindu kita Kak. Betul, dari tadi pasti orangnya nungguin kita. Iya. Mana doh? Kak, ada nggak yang bisa dibaca-bacain Kak salam-salamnya Kak? Ada nggak? Yang kayaknya nggak ada sih salam-salamnya nih ya. Kayaknya banyak pro kontra juga lah. Oh, pro kontra ya. Aduh. Tapi ada admin kita yang paling ganteng yang bakal balas satu-satu komen. Oh iya, alhamdulillah lah udah dibaca, udah Iya. dibalas satu-satu ya Kayaknya Kak. kayak ada salah aja kita loh deh. Iya Kak. Apa sih salah kami Tribuners? Padahal host-host lainnya gak kena, tapi kenapa kita yang kena? Kak, kayaknya ini bersatu orang ini Kak. Jangan-jangan ini Balajair. iya. Udah diserang memang kita. Mereka kayaknya tahu aja Kak. Padahal kita belum ada bacain, itu kan paling bawah kok bisa. Nggak, kayaknya mungkin skripnya ini bocor ini. Iya, mungkin di upload ke Jangan-jangan yang ngerjain ini Balajair.
Kak, dia diupload ke Google dulu. Iya. Hai Balai Jair baca katanya kalian gitu. baca nih, kalian serang nih. Siapa hari ini yang buat skrip ini, Kak? Aduh, agak tahu lah, agak shock lah aku hari ini ada. Iya Tribuners kan? ya. Mohon Iya, maaf lah kalau ada benar. salah-salah kata ya Tribuners Iya. ya. Apalagi Kak untuk fansnya itu ya kan. Ayu Ting Ting. Siapa Kak Ayu. Apalagi fans-fansnya kita yang lagi nonton ini, kalau ada salah kata atau apa, kita minta maaf sebelumnya ya kan. Benar. Janganlah kami diserang ya kan. Iya, apalah salah kami, apalah daya. Nanti kami diberhentikan loh. Jadi penuh kolom komentar live kita ini loh. Iya Kak. Gak apa-apa Kak. Gak apa-apa banyak Iya, yang. kami terima masukan Tribuners. Iya benar. Kami bukan orang yang menutup diri. Kami egois, kami nggak bisa nerima, tapi kami nerima semua masukan yang ada. Gitu Iya loh. betul. Tapi kami nggak mungkin lah kami jawabin satu-satu di sini, tapi melalui admin kita. Iya benar. Ya kan, kita kan ya, kita terbuka. Kita kan tadi kan barusan kita bilang kita menerima pendapat, kita menerima saran, kita menerima gimana sih dampak-dampak yang ada selama PPKM ini ya kan. Pandai kali memang Ibu Lani ini kalau ngomong seperti Lani Teguh, ya kan? Lani Teguh Benar. atau si Mata Lani. Mata Lani. Bukan Mata Najwa. Gini. Kak kalau Mata Najwa kan gini. Kalau Kak Lani? Satu ya. Iya satu dia. Macam apaan tuh ya kan? Lucu ya, Dek. Ya, Kak, kayaknya yang di depan kita ini udah mati-matiin TV dari tadi Kak. Iya, kayaknya udah takut kali dia kena serang juga berarti. Iya Kak, orang kita Nggak tahan dia kena serang iya, juga. itulah ya. Tapi makasih banyak ya Tribuners Iya, yang udah terima kasih, nonton Tribuners. acara Sama Sore Medan hari ini. Kayaknya hari ini kolomnya bukan karena kolom berita, tapi kolom ini kita ya. Iya, kita Salah yang satu di ini. kita yang dibully jadinya ya. Biasa Kak, berarti fans kita harus makin banyak. Makanya Pokoknya gitu. teruslah tontonin Selamat Sore Medan pastinya ya. Setiap dengan hari proses- Rabu. Nggak cuma hari Rabu deh, Senin Oh iya, sampai Jumat. bener. Ada juga nih kegiatan kita, digital activity kita. Kalau mau Tribuners lihat, itu follow pertama Instagramnya Tribun Medan Daily. Iya. Yang kedua TikToknya Tribun Medan. Lalu bisa baca YouTube. di YouTube Tribun Medan TV. Satu lagi Tribun Medan Official. Oke. Lalu websitenya. www.tribunmedan.com. Oke. Lalu ada di Facebooknya Tribun Medan ini. Iya. Ingat ya yang centang biru Kak, ya. kalau yang Tribuners. Facebook ini pasti udah banyak yang lihat ya Kak. Masih banyak yang lihat. Udah Karena, 19 juta orang. Besok ada nih kegiatan kita di Cakap-Cakap Pendidikan. Oh, besok ada ya Kak ya, cakap-cakap pendidikan. Wajib Dan tonton ada tuh. ada dua nih. Jam berapa itu Kak yang cakap-cakap pendidikan? Cakap-cakap pendidikan di jam 2, cakap-cakap kesehatan itu di jam 11. Oh, Jadi jam untuk 11, yang Tribuners mungkin yang lagi nonton nih besok, yang mungkin dia apa tuh namanya? Alumni COVID, Oh iya, bisa nonton. 2 pertanyaan terbaik itu dapat free treatment ozone. Wow, wajib tonton tuh. Wajib nonton. Jadi kalian wajib bertanya. Jadi kalau yang terbaik itu bakal Itu di dikasih mana gratis. Kak? Di Facebook atau Instagram? Bakal ada di dua-dua deh. Oh, Facebook dan Instagram ya. Oke, kalau misalnya dia nanyanya di Instagram juga boleh ya. Iya kan, kembali lagi ke admin. Pertanyaan terbaik pokoknya ya. Oh iya, oke. Apalagi yang pendidikan nih, yang adik-adik Tribuners ini yang mau masuk nih pendidikan, besok kalian ikutin apa ya tentang prodi-prodinya yang bagus. Oh, Ya kan iya, bisa bagus tanya-tanya juga nih ya kan. Iya, benar. Daripada kalian telepon hotline-nya ya kan, bagus kalian Iya, tanya-tanya di telepon ini sekarang kan besok. susah diangkat, apalagi kan gara banyak yang nggak masuk ke kantor ya kan Kak. Bagus kan dari Tribun besok aja Medan langsung ya kalian kan. tanyakan apa kira-kira mau ditanya ya kan. Iya. Lagi hot-hotnya nih, banyak-banyaknya nih. Ada juga nih tentang kompetisi Mobile Legend kita nih. Oh iya. Wow. Banyak nih Tribuners. Pokoknya jangan lupa follow semua kegiatan kita, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap minum vitamin, tetap pokoknya Menggunakan hand Masker. sanitizer, masker, jangan kemana-mana lupa. juga bawa dan itu. kurang-kurangnya lah dulu keluar ya Tribuners. Semoga selesai PPKM ini kita bisa kembali berkumpul beraktivitas seperti biasa, perekonomian kita kembali seperti biasa Amin. ya. Semoga cepat Berlalu. hilang lah. Badai pasti lah, Kak. berlalu. Iya, macam lagu ya Kak. Cepat hilang lah semoga pandemi ini ya Kak. Ya. Benar. Baiklah, sampai di sini ya Kak ya. Oke. Pertemuan kita. Iya, Dan karena kita takutnya sudahi. nanti semakin banyak kolom komentar kita terisi nih. Iya benar. Iya kan? Bagus kita sudahi aja ya kan Kak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya Tribuners. Saya Lani. Saya Tari. Dan tim yang bertugas, kita mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita dan, mohon undur diri. Undur diri dan sampai jumpa di Selamat Sore Medan Harabu berikutnya ya, khusus untuk kami. Assalamualaikum. Selamat sore Medan.